masa awal kanak-kanak sering disebut sebagai tabah mainan karena dalam periode ini hampir semua permainan menggunakan mainan. Piaget mengemukakan bahwa bermain merupakan kegiatan menyenangkan bagi anak dan biasanya kegiatan ini akan selalu diulang. Kegiatan bermain merupakan sarana sosialisasi yang diharapkan dapat memberikan kesempatan anak menemukan, bereksplorasi, berkreasi, mengekspresikan perasaan, dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Ada beberapa jenis bermain. Yang pertama, bermain bebas. Yang kedua, bermain dengan bimbingan. Yang ketiga, bermain dengan arahan. Pola bermain terbagi menjadi 6. Yang pertama, bermain dengan mainan. Yang kedua, dramatisasi. Dramatisasi ini dimulai dari sekitar usia 3 tahun. Yang ketiga, konstruksi. Yang keempat, permainan. Permainan ini dimulai sekitar usia 4 tahun. Yang kelima, membaca. Yang keenam, film kartun, radio, dan televisi. Pengertian perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Moral merupakan kaidah moral dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan individu oleh nilai-nilai sosial budaya di mana individu tersebut menjadi anggota komunitas sosial. Selanjutnya yaitu faktor perkembangan moral. Perkembangan moral yang terjadi pada diri anak yang berusia dini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor yang ada dalam diri anak secara alami maupun faktor yang ada dari luar diri pribadinya. Kedua faktor tersebut dapat dikatakan sebagai faktor individu manusia itu sendiri dan faktor sosial di sekelilingnya. Faktor dalam diri anak merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi arah perkembangan moralitasnya, sementara faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang akan ikut berpengaruh pada perkembangan moralitasnya. Minat pada awal masa kanak-kanak. Ada beberapa minat yang berlaku umum di antara anak-anak dalam kebudayaan Amerika masa kini. Minat-minat ini meliputi minat pada agama, tubuh manusia, diri sendiri, seks, dan pakaian. Yang pertama itu ada minat pada agama. Keyakinan agama sebagai besar tidak berarti bagi anak-anak meskipun mereka menunjukkan minat dalam ibadah agama. Yang kedua ada minat pada tubuh manusia. Minat timbul lebih dahulu pada anggota bagian luar tubuh daripada minat pada bagian dalam tubuh. Tetapi sebelum periode ini berakhir, kebanyakan anak menunjukkan minat besar pada bagian dalam tubuhnya dan ingin mengetahui di mana letak hati, paru-paru, otak, dan sebagainya. Selanjutnya, minat pada diri sendiri. Anak menunjukkan minat pada dirinya sendiri melalui banyak cara. Yang paling sering adalah dengan mengamati dirinya melalui kaca. Selanjutnya, minat terhadap seks. Pengetahuan mengenai asal-usul bayi sangat besar pada anak-anak dan mereka banyak bertanya mengenai masalah ini. Banyak anak memperlihatkan minat mereka terhadap seks dengan membicarakan dengan teman-temannya, bermain kalau tidak ada orang dewasa, dengan melihat gambar-gambar pria dan wanita dewasa dalam pose yang merangsang, bermain seks dengan teman sejenis ataupun lawan jenis, dan dengan masturbasi. Karena banyak orang tua menganggap permainan seks dan masturbasi sebagai perbuatan nakal, bahkan jahat. Selanjutnya ada minat terhadap pakaian. Anak-anak tidak banyak berminat mengenai penampilannya, tetapi ia mempunyai minat yang besar dalam berpakaian. Ini disebabkan dalam usia yang lebih muda, anak menemukan bahwa pakaiannya menarik perhatian. Orang dewasa memberikan komentar yang baik dan teman-teman bermain sering kagum atau iri hati terhadap pakaiannya. Selanjutnya yaitu ada hubungan keluarga. Pentingnya peran orang tua dalam perkembangan sosial dan kepribadian pada masa kanak-kanak ini merupakan faktor lingkungan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga, kesejahteraan ekonomi atau status sosial ikut mempengaruhi perkembangan sosial dan kepribadian anak. Anak bisa saja menerima kekerasan fisik dan mental dari
keluarga karena faktor perkawinan sehingga anak mendapatkan pelecehan. Anak yang dilecehkan lebih cenderung rewel, tahan terhadap kontrol dan tidak mudah beradaptasi terhadap situasi yang baru. Pada umumnya sikap anak terhadap orang berbeda-beda dan pola kehidupan keseluruhan berpola pada kehidupan rumah tangga. Hubungan keluarga yang erat lebih besar pengaruhnya daripada pengaruh sosial yang lainnya. Barangkali kondisi yang paling penting yang mempengaruhi penyesuaian anak, hubungan keluarga seperti orang tua, saudara, dan sanak keluarga. Bahaya dalam masa kanak-kanak. Yang pertama itu ada bahaya fisik. Bahaya fisik meliputi kematian dalam awal masa kanak-kanak lebih sering disebabkan karena kecelakaan daripada karena penyakit. Yang kedua ada penyakit. Anak-anak sangat mudah terkena semua jenis penyakit, tetapi yang paling umum adalah penyakit pernapasan. Yang ketiga itu ada kecelakaan. Kebanyakan anak-anak mengalami luka iris, memar, radang, terbakar, patah tulang, otot kaku, atau gangguan-gangguan ringan lain sebagai akibat kecelakaan. Yang keempat ada visualisasi tidak menarik. Dengan berjalannya awal masa kanak-kanak, anak-anak semakin tidak menarik sampai ia memasuki masa akhir kanak-kanak. Kedua ada bahaya psikologis, meliputi bahaya dalam berbicara. Bicara merupakan sarana komunikasi dan karena komunikasi penting bagi kehidupan sosial, maka anak-anak yang tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain akan mengalami hambatan sosial dan akhirnya dalam dirinya timbul perasaan tidak mampu dan rendah diri. Yang kedua ada bahaya emosional. Kalau anak mengalami terlalu banyak emosi yang kurang baik dan hanya sedikit mengalami emosi-emosi yang menyenangkan, maka hal ini akan mengganggu pandangan hidup dan mendorong perkembangan watak yang kurang baik. Yang ketiga ada bahaya sosial. Pembicaraan atau perilaku yang secara sosial tidak diterima akan menjadi kebiasaan dan kemungkinan untuk memperoleh pengakuan sosial makin lama akan makin berkurang. Yang keempat ada bahaya bermain. Kalau anak kurang mempunyai teman bermain, baik disebabkan karena lingkungannya terpencil atau karena tidak diterima oleh teman-teman bermain, ia terpaksa bermain sendiri. Di lain pihak, karena sosialisasi pada awal masa kanak-kanak terutama berkembang melalui bermain dengan teman-teman, maka anak yang mempunyai sedikit teman bermain akan kekurangan kesempatan untuk belajar bersikap sosial. Yang terakhir, yang kelima ada bahaya dalam hubungan keluarga. Hubungan anak dengan orang tuanya yaitu orang-orang yang sangat berarti dan penting dalam semua kehidupan anak. Kebahagiaan pada masa kanak-kanak. Kebahagiaan pada masa kanak-kanak merujuk pada kondisi emosional yang positif dengan ditandai perasaan senang, puas, dan nyaman secara psikologisnya. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan pada anak. Yang pertama, lingkungan keluarga. Dengan hubungan yang hangat, kasih sayang, dan dukungan dari orang tua sangat mempengaruhi kebahagiaan pada anak. Yang kedua, interaksi sosial. Hubungan positif dengan teman sebaya mendukung perkembangan sosial dan rasa diterimanya. Yang ketiga, pengasuhan positif. Pola asuh yang demokratis memberikan kebebasan dengan bimbingan membantu anak merasa aman dan dihargai. Keempat, kebutuhan dasar. Dengan pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan memberikan dasar bagi kebahagiaan. Yang kelima, stimulasi mental. Dengan kegiatan bermain, belajar, dan eksplorasi yang sesuai tahap perkembangan anak meningkatkan rasa puas. Lalu, karakteristik kebahagiaan pada masa kanak-kanak. Yang pertama, rasa ingin tahu, keceriaan, kemampuan regulasi emosi, lalu rasa percaya diri. Dampak kebahagiaan pada perkembangan anak. Yang pertama, kesehatan mental yang baik. Anak yang bahagia cenderung lebih ramah, empati, dan mudah berinteraksi. Yang ketiga, prestasi akademik. Dampaknya yaitu kebahagiaan meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir. Teori yang dipakai yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow atau piramid kebutuhan. Yang kedua, teori perkembangan Erik Erikson. Tahap awal perkembangan seperti kepercayaan versus ketidakpercayaan sangat mempengaruhi kebahagiaan di masa kanak-kanak. Dan terakhir, teori kelekatan Bowlby, yaitu hubungan emosional yang aman dengan pengasuh utama menciptakan pondasi kebahagiaan.